Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Arsin bin Sanip, kini menjadi sorotan publik. Hal ini setelah dirinya melakukan banyak pembelaan terkait pagar laut di daerahnya. Yang terhubung dengan kekayaan fantastis yang dimilikinya, kejadian yang telah dilakukan sama saja berani melawan perintah Presiden sebagai atasannya dan atasan Menteri ATR. Keberanian ini sebenarnya tidak perlu diherankan lagi dia dilantik menjadi Kades pada tahun 2021. Sejak itu sudah bekerja sama dengan Aguan pemilik Agung Sedayu Group. Pada saat itu Aguan sangat merdeka melakukan kegiatan pengembangan PK2, karena didukung oleh rezim yang lama. Sementara Prabowo dilantik menjadi presiden baru tahun 2024. Sehingga Kades Kohot ini sudah keburu kaya. Ada garis komando yang dilanggar Kades KUHD dengan melawan perintah presiden. Bila mengikuti peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Gaji kepala desa ditetapkan sebesar 120% dari gaji BNS golongan ruang 2A, dengan besaran gaji kepala desa Rp3.526.640 per bulan. Maka level Kades Kohot ini jauh sekali dibandingkan dengan Presiden Prabowo dan Menteri ATR, BPN Nusron Wahid. Namun, kekayaan Arsin mencurigakan banyak pihak, terutama karena kedekatannya dengan Agung Sedayu Group sebagai pengembang proyek strategis nasional, PSN, PK2. Keluarga konglomerat Sugianto Kusumo, pemilik Agung Sedayu Group, memiliki sertifikat hak guna bangunan, HGB, untuk ratusan bidang tanah di sekitar lokasi pagar laut di Tangerang. Hal inilah yang membuat Kades Kohot menjadi gede kepala dan tidak tahu aturan. Sorotan terhadap Kades Kohot ini sampai menjadi perhatian anggota DPR, Dede Yusuf, yang mempertanyakan Kades Kohot ini paling banyak menjadi sorotan terhadap terjadinya kasus pemasangan bambu sebagai pagar lautan dan kekayaannya sehingga mampu membeli Rubicon. Sementara Dede Yusuf pun belum tentu di DPR mampu kebeli. Dede Yusuf menyoroti dugaan adanya hubungan antara pengembang dan pihak tertentu dalam memudahkan pembangunan di wilayah tersebut. Kades Kohot menyatakan kepada Menteri ATR, BPN bahwa lahan tersebut dulunya berupa empang. Karena abrasi air laut saat meninjau langsung lokasi atau lahan bersertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat, 24 Januari 2025. Setelah pernyataan di depan Menteri ATR, BPN, banyak pihak yang ingin klarifikasi kepadanya melalui handphone. Tetapi tidak ada jawaban. Dia menghilang. Di lapangan Menteri ATR, BPN melihat secara langsung bahwa area yang ditunjukkan oleh Kades Kohot adalah lautan, maka dia tetap membatalkan sertifikat HGB dan sertifikat hak milik, SHM. Pihak Kejaksaan Agung telah membuat surat permintaan dokumen kepada Kades Kohot. Nah loh, Kades Kohot sudah mulai masuk jaringan calon tersangka. Seorang aparat yang seharusnya melindungi rakyat, tapi di sini dia menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Dia malah menjadi begundal pihak oligarki dengan imbalan uang ataupun material yang sangat menggiurkan. Sehingga orang ini dewasa dalam era yang salah di mana rezim lama yang koruptif sudah bergeser ke era rezim yang pro-rakyat. Kades Kohot ini memiliki kekayaan yang melimpah. Setelah dirinya memberikan kemudahan kepada pihak Aguan, dia tidak sadar banyak nelayan yang lahan lautnya mulai berkurang karena adanya pagar bambu yang dipasang di laut. Sementara pihak Aguan akan menerima keuntungan yang berlipat ganda dari lahan yang dipagar tersebut. Lahan tersebut sudah dipasarkan di pasar internasional baik di Amerika maupun di Cina. Kades Kohot ini merupakan aparat yang pada era kepemimpinan Prabowo sebagai pengkhianat negara. Dia telah menjual laut untuk kepentingannya sendiri. Tentunya dia tidak bekerja sendiri. Ada pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan ini. Dengan Menteri ATR, BPN saja berai berbohong. Gimana orang seperti ini bisa dipertahankan menjadi Kades Kohot? Tentunya yang dilakukan ada unsur perdata dan pidananya. Karena terkait adanya dokumen palsu dan data palsu untuk menghasilkan sertifikat HGU dan SHM. Selamat diskusi dengan Kejaksaan Pak Kades Kohot.